Pengujian waktu reaksi sebelum dan sesudah simulasi kerja di laboratorium sebagai indikator kelelahan kerja. Pendahuluan. Seorang pekerja yang mengalami kelelahan akan cenderung mengalami penurunan kinerja dan peningkatan kesalahan kerja, di mana peningkatan kesalahan kerja akan memberikan peluang dalam kecelakaan kerja. Oleh karena itu, kelelahan harus diantisipasi dan dideteksi sejak dini, guna meminimalisasi kecelakaan kerja. Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai penanda kelelahan adalah menurunnya waktu respon. Waktu reaksi adalah waktu yang diberikan selama pemberian rangsang hingga timbul respon. Atas pemberian rangsang tersebut, klasifikasi tingkat kelelahan dapat dikategorikan menjadi normal yaitu 150-240 milidetik, kelelahan kerja tingkat ringan yaitu 240-410 milidetik. Kelelahan kerja tingkat sedang yaitu 410-580 milidetik dan kelelahan kerja tingkat berat yaitu di atas 580 milidetik. Amalia dan Widajati, tahun 2019. Tujuan penelitian. Pada penelitian ini, dilakukan simulasi kerja dengan memberikan tugas sebagai beban kerja khususnya beban kerja mental, guna melihat bagaimana hubungannya dengan penurunan waktu reaksi sebagai indikator adanya kelelahan dengan melihat perbandingan waktu reaksi sebelum bekerja dan sesudah bekerja. Simulasi ini dilakukan di dalam laboratorium dengan responden mahasiswa untuk memudahkan dalam pengumpulan data waktu reaksi. Metode penelitian. Pengukuran waktu reaksi dilakukan dengan menggunakan alat uji reaction timer dan pengisian visual analog scale atau fast. Skala fast diisi dalam 4 sesi, yaitu sebelum tes dimulai, setelah selesai tes 1, setelah selesai simulasi, dan sesudah tes selesai. Secara objektif, pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur waktu reaksi yaitu reaction timer, seperti gambar berikut. Pengujian ini membutuhkan 2 orang petugas yaitu sebagai pencatat dan petugas pemberi signal. Antara responden dan petugas signal harus terpisah, tidak boleh saling melihat, sehingga harus dipisahkan dengan sekat di antara keduanya. Ketika petugas signal menekan tombol signal yang diberikan, maka akan muncul di alat jawab responden berupa signal lampu atau suara yang harus segera ditekan sebagai respon jawaban. Setelah responden menekan jawaban signal tersebut pada papan respon, maka akan tercatat waktu reaksinya. Dan petugas pencatat akan mencatat setiap waktu yang tertera sepanjang pengambilan data selama 20 kali percobaan. Pengujian dilakukan sebelum dan sesudah pemberian simulasi kerja. Berikut hasil penelitiannya. Rata-rata pergerakan dari nilai fast meningkat yang artinya responden merasa kelelahannya bertambah seiring dengan waktu simulasi yang diberikan. Adapun nilai error melambangkan tingkat kesalahan yang dialami akibat dampak dari kelelahan yang meningkat. Di mana dapat disimpulkan peningkatan kelelahan akan berdampak pada banyaknya potensi error atau kesalahan yang akan dilakukan. Adapun hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS dengan metode non-parametrik Wilcoxon dinyatakan bahwa nilai signifikansi 0,023 lebih kecil dibanding P0,05, di mana artinya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara data sebelum dan sesudah simulasi. Namun dilihat dari hasil perhitungan, dengan menggunakan rata-rata ERT tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa RT sesudah seharusnya jauh lebih lambat dibanding sebelum. Rata-rata RT tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa RT sesudah seharusnya jauh lebih lambat dibanding sebelum dapat diakibatkan dari banyak faktor, diantaranya study curve, ketertarikan pada aplikasi, kesulitan penggunaan dan menghafal sinyal. Solusinya berikan training alat sampai responden hafal sinyal dan sangat memahami penggunaan alat. Adapun rekomendasi dengan menggunakan alat ukur lain adalah dengan menggunakan
Psychomotor Vigilance Task atau PVT, di mana PVT yang digunakan hanya menggunakan satu sinyal. Kesimpulan, pada penelitian ini, hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kondisi waktu reaksi seseorang jauh lebih lambat ketika mengalami kelelahan. Hal ini dikarenakan oleh banyak faktor, diantaranya adalah tingkat kesulitan dalam mengingat sejumlah stimulus yang diberikan dikarenakan alat ini menggunakan dua signal yang berbeda, yaitu lampu berwarna dan sinyal suara. Untuk sinyal suara pun, terdapat beberapa suara yang berbeda, sehingga responden kesulitan mengingat signal-signal tersebut pada awal-awal pengambilan data. Saran, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan PVT sebagai perbandingan hasil dari keakuratan dan kemudahan pengambilan data. PVT merupakan aplikasi yang dapat diinstal di tablet dan dijalankan dimanapun. Adapun PVT terbaru telah diupdate di mana data yang keluar telah direcord secara otomatis sehingga tidak diperlukan mencatat waktu respon setiap percobaannya. Hal ini sangat memudahkan untuk pengambilan data di lapangan. Namun, PVT yang otomatis tersebut belum ada yang gratis sehingga harus membeli dengan harga puluhan juta. Daftar pustaka.